Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut lagi materi tentang organisasi apotik. Lanjut ke struktur organisasi apotik. Nah, ini adalah contoh sederhana adanya organisasi di dalam apotik. Sebenarnya organisasi itu dibentuk berdasarkan kebutuhan. Contohnya adalah seperti ini. Di sini ada apa? Apa ini adalah apoteker pengelola apotik, berarti dia adalah yang paling atas atau disebut dengan atasan. Nah, apa ini membawahi asisten kepala, di mana dia bisa merangkap sebagai kepala regu 1 dan kepala regu 2. Jadi apa ini dibantu oleh asisten kepala, di mana asisten kepala ini terbagi menjadi asisten kepala regu 1 dan kepala regu 2. Kepala regu 1 ini dan kepala regu 2 membawahi TTK, tenaga teknis kefarmasian. Kemudian di bawahnya juga ada juru resep, kasir, dan HV. HV di sini adalah sebagai penjual, kasir sebagai penjual obat bebas. Jadi, kepala regu ini membawahi TTK, juru resep, kasir, dan juga kasir penjualan obat bebas. Selain itu, kepala regu 2 dan regu 1 ini juga membawahi pesuruh, seperti misalkan cleaning service dan lain-lain. Selain itu, apoteker penanggung jawab ini dia yang memimpin sebuah apotik. Jadi segala urusan pembelian itu dilakukan oleh apoteker penanggung jawab apotik, yang dibantu oleh di bawahnya adalah asisten keperawat, asisten kepala, dan membawahi lagi bagian gudang. Nah, gudang di sini adalah segala sesuatu yang sudah diorder akan dimasukkan ke dalam gudang. Jadi supaya penyimpanannya itu lebih terhandle dalam pengeluaran dan pemasukannya. Ini adalah salah satu contoh struktur organisasi apotik. Nanti kalau kalian sudah magang, kalian akan lihat di sana bagaimana organisasi di apotik tersebut, supaya tahu. Jadi setiap tempat itu organisasinya pastinya ada beda sedikit-sedikit. Jadi sesuai kebutuhan. Nah, ini adalah keterangan dari struktur ini. Jadi sebenarnya misalkan semakin besar apotik, semakin besar pula bagian organisasi yang diperlukan. Ini kan organisasinya sederhana. Nanti misalkan apotiknya itu besar, bisa lebih besar lagi organisasinya. Contohnya misalkan diperlukan seksi pembelian, ada seksi tata usaha dan personil, seksi alat kesehatan, seksi non peracikan, seksi apotik, dan lain-lain. Jadi sesuai kebutuhan. Berikut adalah uraian kerja pemimpin atau kepala apotik. Tugas dan kewajibannya yang pertama adalah memimpin seluruh kegiatan apotik. Pertama itu adalah dia pastinya memimpin seluruh kegiatan apotik, dari proses perencanaan, penerimaan, pemesanan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan lain-lain. Itu pastinya yang memimpin kegiatan itu adalah si pemimpin kepala apotik. Kemudian tugas dan kewajiban yang kedua adalah mengatur dan melaksanakan dan mengawasi administrasi, yang meliputi yang pertama administrasi kefarmasian.
Nah, administrasi kefarmasian ini di mana memberikan pelayanan kefarmasian yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, seperti pembuatan obat, bagaimana pengolahan peracikannya, bagaimana pencampuran, pengubahan bentuk, penyimpanan, penyerahan obat. Selain itu juga administrasi kefarmasian ini seperti dari pengadaan tadi, penyimpanan, penyaluran, penyerahan perbekalan kesehatan dari sumber yang resmi. Kalau kefarmasian ini misalnya dari apotik, itu membeli obatnya di pedagang besar farmasi atau disingkat dengan PBF. Jadi nanti kalian kalau mendengar istilah PBF jangan bingung lagi ya, karena itu merupakan distributor apotik atau rumah sakit atau puskesmas membeli obat-obatan. Jadi di distributor tersebut yang disebut dengan PBF, pedagang besar farmasi. Di mana PBF itu merupakan sarana yang resmi untuk menyalurkan obat ke sarana pelayanan, tadi seperti ke apotik, ke rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Jadi dalam proses pembelian obat itu harus di sarana yang resmi. Selain itu, administrasi kefarmasian yaitu memberikan informasi mengenai perbekalan kesehatan di bidang farmasi. Di bidang farmasi seperti bagaimana cara penggunaan obat, ataupun bisa memberi informasi ini seperti memberikan brosur atau leaflet kesehatan kepada masyarakat. Setelah itu kewajiban pemimpin yaitu administrasi keuangan. Administrasi keuangan ini di mana pemimpin menyelenggarakan laporan-laporan dan data-data yang diperlukan, mengatur likuiditas keuangan dan mengatur pengeluaran. Nah, jadi keuangan juga di bawah kepemimpinan kepala apotek, di mana dia akan mengatur dan melaksanakan dan mengawasi khususnya administrasi keuangan. Kemudian administrasi penjualan, di mana administrasi penjualan ini dia akan mengatur penetapan harga jual. Nah, jadi pemimpin ini yang akan menentukan harga jual obat kepada pasien. Kemudian mengajukan penawaran serta mengatur kegiatan penagihan dan penerimaan piutang. Jadi misalkan nanti ada orang yang ingin melakukan hutang di apotek kita, itu pastinya atas persetujuan kepala apotek. Begitu pula dalam proses penagihan juga berdasarkan keputusan dari kepala apotek. Lanjut, itu administrasi barang dagangan dan inventaris. Jadi semuanya yang penting-pentingnya silahkan langsung dicatat ya, supaya tidak bingung pada saat nanti diberikan latihan soal. Pada administrasi barang, dagangan, dan inventaris, itu dimana kepala apotik akan mengatur penyimpanan, pencatatan, pengeluaran perbekalan, FIFO dan FEFO. FIFO itu first in, first out, atau first expired, first out. Jadi sebenarnya walaupun kepala apotek ini akan dibantu oleh TTK dan lain-lain, tetapi pastinya yang mengatur segala kegiatan itu di bawah kepemimpinan kepala apotek, baik itu dari mengatur penyimpanan. Jadi kepala apotek akan melihat nih, apakah penyimpanan obat sudah sesuai atau tidak sesuai di apotek tersebut. Kemudian pencatatan dan pengeluaran perbekalan farmasi. Dia juga menghimbau bagaimana bawahannya untuk melakukan pencatatan. Misalkan ada pemasukan obat harus dicatat di buku, jurnal, atau pengeluaran pun juga harus dicatat.
Dan juga dalam pengeluaran obat itu harus berdasarkan FIFO dan FEVO. Jadi yang pertama masuk ke dalam apotek itu yang pertama keluar, atau yang pertama expired itu yang pertama keluar. Yang mendekati expired itu yang keluar, dan pastinya itu di bawah kepemimpinan apotek. Kemudian administrasi personalia. Nah, personalia ini atau disebut dengan personil atau karyawan, di mana dalam administrasi personalia ini memupuk dan membina loyalitas karyawan. Jadi si kepala apotek ini akan membina karyawannya bagaimana dia supaya loyal pada sarana apotek tersebut. Memperhatikan status, kenaikan pangkat dan mutasi, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Jadi supaya si personilnya ini pengetahuan dan keterampilannya itu meningkat, itu juga berdasarkan kepala apoteknya. Entah kepala apoteknya akan memberikan pengetahuan kepada personilnya, ataupun misalnya memberikan pelatihan, seminar-seminar di mana itu berdasarkan arahan oleh kepala apotek. Kemudian administrasi bidang umum. Itu mengatur pengurusan berbagai surat izin dan surat-surat lain yang berkaitan dengan kepentingan apotek. Jadi surat-surat izin ini seperti surat izin apotek. Apotek itu bisa berdiri asalkan ada surat izinnya, surat izin apotek supaya legal. Diurus kepala apotek, bisa ke dinas kesehatan, ke dinas dan lain-lain. Selain itu menjaga dan memelihara apotek. Dia juga pastinya menghimbau ke bawahan supaya memelihara apotek, misalkan harus rapi, tidak boleh berantakan. Nah, itu juga dihimbau oleh kepala apotek. Serta menambah sarana apotek. Jadi misalkan sudah maju nih, nanti kepala apotek pastinya ingin memajukan sarana apotek tersebut, bisa dengan cara menambah luas sarananya tersebut, atau misalkan melengkapi obat-obat di sarana tersebut. Setelah itu membayar pajak. Nah, membayar pajak ini kan merupakan sebuah yang wajib untuk dibayar. Ini juga akan ditanggung oleh kepala apotek. Kemudian mengusahakan agar apotek memberikan hasil yang optimal. Mengusahakan agar apotek memberikan hasil yang optimal ini sesuai dengan rencana kerja, yaitu dengan meningkatkan omset, meningkatkan pendapatan. Ini pastinya harus dipikirkan oleh kepala apotek bagaimana caranya supaya meningkatkan omset. Bisa dilakukan misalnya promosi, menyuruh anak buah melakukan promosi, ataupun tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan omset. Kemudian mengadakan pembelian yang sehat. Maksudnya mengadakan pembelian yang sehat ini adalah di mana dia akan membeli obat di distributor resmi dengan menggunakan SP atau surat pesanan. Nah, jadi di distributor itu nanti akan diberikan surat pesanan ke distributor untuk menyediakan obat-obatan. Nanti di distributor akan mengeluarkan faktur. Faktur itu adalah yang dibeli apotek. Jadi nanti di faktur akan tertera nama obatnya berapa, jumlah yang ingin dibeli berapa, dan uangnya pun berapa. Setelah itu melakukan kegiatan pengembangan. Bagaimana caranya, nanti kepala apotek ini akan yang berpikir bagaimana caranya supaya si sarana ini akan berkembang. Itu adalah uraian kerja pemimpin kepala apotek, tugas dan kewajibannya. Sedangkan tanggung jawabnya itu ada beberapa bidang. Pertama, bidang keuangan. Nah, bidang keuangan ini yaitu penggunaan uang secara efisien dan pengamanan dan kelancaran.
Menggunakan uang secara efisien ini maksudnya di mana si kepala apotek ini akan mengeluarkan uang tidak dengan secara efisien, yaitu tidak membeli hal yang tidak diperlukan di apotek. Misalkan di apotek tersebut tidak terlalu membutuhkan obat A, tetapi pada saat dikatakan tidak efisien apabila dia membeli obat A dengan jumlah yang sangat banyak, sedangkan permintaan di sekitar apotek tidak ada. Nah, itu berarti penggunaan uang yang tidak efisien. Jadi bagaimana cara menggunakan uang efisien itu membeli sesuai dengan keperluan apotek. Bidang persediaan barang yaitu pengadaan yang sehat, ketertiban, penyimpanan, dan pengamanan. Pengadaan yang sehat itu sudah yang Ibu jelaskan tadi, di mana dia membeli obat di distributor resmi. Kemudian dilakukannya proses penyimpanan. Nah, penyimpanannya di sini pun harus sesuai dengan standar. Kita tidak bisa membeli obat kemudian disimpan begitu saja, tetapi harus disimpan berdasarkan ketentuan. Misalkan obat tablet itu bisa disimpan di kurang dari suhu 25, atau suppositoria harus disimpan pada suhu 2-8. Nah, jadi jangan sampai nanti kita salah dalam proses penyimpanan obat. Jadi harus sesuai dengan ketentuan obat-obatan yang dibeli. Kemudian bidang inventaris yaitu penggunaan inventaris dengan cara yang paling efisien. Pemeliharaan dan pengamanan inventaris. Bidang inventaris ini contohnya seperti sarananya atau bangunannya. Nah, bagaimana caranya kepala apotek juga bertanggung jawab dalam pemeliharaannya, bagaimana supaya terpelihara bangunan tersebut. Kemudian bidang personalia ini yaitu ketentraman kerja, efisien, dan strategi. Jadi tanggung jawab kepala apotek itu adalah dia menjamin bahwa ketentraman kerja karyawannya itu nomor 1, karena apabila karyawannya nyaman di sarana tersebut, otomatis dia juga betah di apotek tersebut. Kemudian bidang umum seperti kelancaran, penyimpanan, dan pengamanan dokumen. Jadi segala sesuatu yang ada di apotek itu didokumentasikan, seperti pembelian obat narkotik psikotropik. Nah, kalau pembelian obat psikotropik narkotik itu nanti harus ada pelaporannya. Pelaporannya pun harus didokumentasikan. Setelah itu, berwenang. Pemimpin apotek itu berwenang memimpin seluruh kegiatan apotek. Sebagai contoh, pada bidang penjualan, pemimpin apotek mengadakan kontrak perjanjian jual beli di pihak ketiga, membuka rekening bank, dan menandatangani sequel giro. Jadi pemimpin apotek itu memimpin seluruh kegiatan apotek dari A sampai Z. Kemudian uraian kerja asisten kepala apotek atau singkat dengan ASKEP tadi. Nah, di sini sudah Ibu fotokan tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama, mengkoordinasi dan mengawasi dinas kerja bawahan. Jadi setiap karyawan itu akan ada waktu kerjanya. Jangan sampai karyawan itu semaunya datang ke sarana apotek yang harusnya misalkan jam 8 sudah ada, tetapi
karyawannya itu masuknya jam 9. Nah, itu berarti bawahan karyawan itu tidak sesuai aturan, termasuk mengatur daftar giliran dinas. Jadi harus dibuatkan jadwalnya, serta pembagian tugas dan tanggung jawab. Nah, seperti narkotik, pelayanan kedokteran, buku depekta, kartu stok di lemari, dan lain. Nah, contohnya itu misalkan yang melakukan penulisan kartu stok siapa, yang bertanggung jawab tentang penggunaan obat narkotik siapa, yang melakukan pelayanan dokter siapa. Nah, jadi itu harus jelas tugas dan tanggung jawabnya masing-masing personil. Kemudian berusaha secara aktif sesuai dengan bidang tugasnya untuk meningkatkan atau mengembangkan hasil usaha apotik. Jadi asisten kepala pun juga membantu bagaimana nih cara meningkatkan dan mengembangkan hasil usaha apotik. Misalnya dengan menghubungi dokter, menawarkan obat baru kepada dokter, dan lain-lain. Misalkan lagi memberikan promosi-promosi di sarana tersebut. Setelah itu, mengatur dan mengawasi penyimpanan serta kelengkapan obat. Tadi penyimpanan pun itu harus diatur, seperti bagaimana disimpannya. Misalnya obat A harus di suhu ruang, obat B harus di suhu dingin, dan lain-lain. Selain itu juga serta kelengkapan obat pun juga harus diatur, supaya si pasien misalkan datang itu sudah ada obatnya. Jangan sampai nanti pasien datang tetapi banyak obat yang tidak ada. Kemudian memelihara buku harga dan kalkulasi harga obat yang akan dijual sesuai dengan kebijakan harga yang telah ditentukan. Jadi harga kalkulasi harga juga harus diperhatikan, di mana sesuai dengan ketentuan oleh pemimpin, maunya dijual berapa persen keuntungannya. Kemudian membina dan memberi petunjuk soal teknis farmasi pada bawahan, terutama dalam pemberian informasi kepada pasien. Membina dan memberi petunjuk. Jadi si asisten kepala ini juga harus memberikan pengetahuan kepada karyawannya, misalkan TTK-nya. Nah, beritahu kepada pasien apa saja yang harus disampaikan kepada pasien. Misalnya memberikan obat paracetamol. Beredukasi si karyawan, kalau memberikan obat itu harus disertai dengan memberitahukan khasiat obat, dosisnya berapa, indikasinya apa, atau hal-hal yang harus dilarang itu apa. Nah, jadi harus dibina karyawannya. Bersama-sama dengan tata usaha mengatur mengawasi data administrasi untuk penyusunan laporan manajerial dan penanggung-jawaban. Misalnya tadi seperti administrasi keuangan, administrasi penjualan, administrasi personil, dan lain-lain. Nah, itu didokumentasikan. Nanti akan dibuat laporan untuk dipertanggungjawabkan, biar bisa sebagai bahan evaluasi. Kemudian mempertimbangkan usul-usul yang diterima dari bawahan dan mengajukan saran-saran untuk perbaikan pelayanan dan kemajuan apotik kepada pemimpin apotik. Jadi misalkan nanti ada karyawan bawahan itu memberikan usulan, misalkan Bapak bagaimana misalkan jam kerjanya dari sekian sampai sekian supaya sarana apotik ini berjalan secara efisien, misalkan seperti itu. Nah, nanti asisten kepala ini akan mempertimbangkan usulan tersebut. Misalkan emang bagus buat sarana apotik, dilanjutkan lagi nih usulannya kepada pemimpin atau kepala apotik. Nah, jadi seperti itu, supaya bertahap dari karyawan bawah itu ke asisten kepala, baru langsung ke pemimpin. Setelah itu, mengatur dan mengawasi pengamanan uang hasil penjualan tunai setiap hari.
Jadi jangan sampai uang yang dihasilkan itu misalkan dicuri atau diselewengkan oleh siapapun, baik itu karyawan ataupun siapapun itu. Jadinya harus misalkan dibuat dipasangnya CCTV gitu. Nah, jadi harus menjaga hasil penjualan setiap harinya. Kemudian mengusulkan penambahan pegawai baru, penempatan kenaikan pangkat golongan jabatan karyawan bawahan kepada pemimpin. Jadi misalnya di bawahan itu ternyata keteteran banget nih untuk melaksanakan melayani pasien, misalnya pasiennya itu banyak banget sedangkan karyawannya cuma 1 orang. Berarti kan sangat keteteran, tidak bisa menghandle langsung banyak karyawan, menghandle pasien. Otomatis nanti asisten kepala mengajukan permintaan pegawai baru kepada kepala apotek supaya bisa di ACC. Jadi misalkan kata kepala apotek, iya silahkan rekrut lagi karyawan baru direkrut, ataupun misalkan banyak untuk meningkatkan jabatan karyawanan bawah. Jadi misalnya karyawan bawah ingin naik jabatan pun juga atas seusul ASKEP si asisten kepala ini misalkan sudah layak, lalu dikasih tahu kepada pemimpin apotek. Kemudian mengatur dan mengawasi pengamanan memeriksa kembali resep-resep yang telah dilayani dan laporan-laporan obat yang harus ditandatangani oleh apa. Jadi resep-resepnya itu misalkan ada resep narkotik misalkan, itu harus diperiksa lagi kemudian disimpan karena nanti itu akan dipertanggungjawabkan dalam penggunaan obat narkotik tersebut dan diarsipkan. Dan apa saja yang harus ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab apotek, misalnya penandatanganan surat pesanan. Nah, itu kan harus ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab. Lanjut, tanggung jawab asisten kepala apotek itu seperti bertanggung jawab penuh kepada pemimpin apotek atas pelaksanaan tugas dan fungsional sebagai ASKEP. Jadi nanti dia bertanggung jawab penuh kepada pemimpin apotek kalau ada bagian area karyawannya memiliki kesalahan atau apapun, yang bertanggung jawab itu adalah asisten kepala karena dia sudah diberi pertanggungjawaban oleh Kemudian wewenang. Asisten kepala pun berwenang untuk mengelola kegiatan pelayanan kefarmasian dan karyawan yang dibawahinya di dalam apotek sesuai dengan petunjuk instruksi dari pemimpin apotek. Jadi si pemimpin apotek itu atau kepala apotek memberikan wewenangnya kepada asisten kepala, lalu asisten kepala ini akan langsung memberikan wewenang itu kepada karyawan. Jadi turun temurun begitu. Jadi dari pemimpin ke asisten kepala, baru dari asisten kepala ke karyawan.